Salam Rahayu, sahabat budaya semuanya. Nah ini sore ini kita lagi santai ya ini ya, lagi ngomong si kecil ini ya. Adek ini, sapa dulu ini, sahabat Mojopahit semuanya. Gimana Nek, nyapa? Hah? Salam Rahayu, oh gitu bisa. Oke, nah ini di sini sudah ada Mas Tony ya di sini. Oke ya, ini sambil ngobrol-ngobrol dulu nggih ya, tentang pusaka. Nah ini kan untuk orang-orang yang masih pemula kayak aku sendiri ini ya. Ini kalau lihat apa ya koleksi yang ada di rumah itu kan banyak banget, kadang sampai bingung. Nah ini kalau aku mau belajar tentang keris ini, kalau menurut ayah sendiri ini harus mulainya dari mana? Nah, dari sekian banyak dapurnya keris ini mana yang mungkin apa ya paling mudah untuk tak pelajari, untuk dipahami untuk pemula? Ya, jadi kalau untuk di pemula itu kalau pengen belajarnya dari fisik saja dulu, jangan ke yang aneh-aneh. Itu kalau bagi pemula, khusus untuk yang di kawasan Aji loh ya. Jadi panjenengan kalau memang masih pemula banget gitu, belajarnya dari sisi fisik seninya saja, jangan yang ke bagian mistis-mistisnya. Nanti karena apa? Karena kalau yang masih awam itu biasanya itu gampang ketipu. Gampang ketipu. Nanti apa istilahnya barang-barang keris-keris baru, karena sekarang itu banyak sekali beredar keris-keris baru tapi ditanggalkan sepuh. Dengan embel-embel ada kodamnya namanya ini. Lalu nanti ngasih apa seperti kayak sesaji hari ini padahal itu keris koden. Nah, itu kayak gitu. Lah ini tadi Mas Tony bilangnya sekarang ini sudah banyak beredar keris-keris yang apa keris-keris baru tapi dikatakan sepuh. Nah itu ada enggak cara untuk membedakannya itu? Kalau untuk membedakan sekilas memang mungkin yang masih awam masih kesulitan. Nah, itulah kenapa kalau diantara panjenengan sobat Bumi Mojopahit kalau ada waktu luang, kalau seumpama mau datang langsung ke sini belajar bareng-bareng, saya persilakan. Karena saya pun juga ada sih dari keris yang memang sepuh, lalu juga ada yang apa istilahnya itu keris baru yang diproses itu ada, biar buat sebagai bahan untuk belajar itu seperti itu ada. Oke, nah ini ya, karena ini aku juga mau belajar ya Mas Tony. Lah kalau untuk aku sebagai pemula ini, rekomendasinya Mas Tony ini keris dari dapur apa dulu kalau aku pengen punya ageman ngoten? Ya kalau di dalam pakemnya Dunia Kawasan Aji itu keris yang ibaratnya tuh yang dimiliki bagi yang pemula-pemula itu biasanya disarankan seperti keris-keris sederhana, seperti keris kayak keris brojol, terus keris tilam opi, tilam sari, itu seperti itu. Kalau di dalam Dunia Kawasan Aji itu yang wajib dalam tanda kutip ya wajib dimiliki oleh para pecinta tosan aji itu ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, yaitu 1 dapur brojol, 2 dapur tilam opi, lalu dapur tilam sari, jalak ngore dan juga jalak sangu tumpeng. Nah dari kelima yang disebutkan Mas Tony ini yang 5 ini tadi ya. Nah ini yang paling sederhana ngoten yang pundi? Ya brojol. Oh brojol. Mungkin saged dipundhutno ya untuk nah, contohnya ke sana saja nanti. Tak ajak untuk ke galeri. Nah, brojol itu sebenarnya ini. Brojol itu juga ada 2 Bu ya. Brojol yang brojol normal dan juga brojol gonjo iras. Yang gonjo iras itu dia bilahnya dengan gonjonya itu menjadi sambung jadi satu. Nah, itu seperti itu. Dan juga identik keris brojol itu kon katanya iki kerisnya dukun baji. Oh, ngoten. Nah, mungkin ada yang bilang memang seperti itu, ada yang bilang itu cuma filosofi saja, bahwasanya dapur brojol itu memanifestasi dari sesuatu kelahiran yang baru, era yang baru, kelancaran, brojol. Nah, itu seperti itu. Tetapi ada juga yang percaya dapur brojol itu adalah memang kerisnya dukun bayi, dan juga ada yang berpendapat kalau dukun bayi itu brojolnya adalah brojol gonjo iras. Kayak gitu. Ini tadi ayah kan nyebutkan ada 2 brojol, 1 yang gonjo iras, 1 yang apa? Normal. Yang normal itu antara bilah dengan gonjo itu tidak menyambung. Kagungan mboten contohnya dua-duanya ini? Kalau yang ada mungkin kayaknya ada ya.
mungkin bisa kita langsung melihat di galeri saja nanti. Agak mereka ya. Oh, bisa. Di pundut contohnya dulu. Ya. Keris brojol gonjo iras. Yang gonjo iras ini mungkin leren golek dhisik iki koyokan iki. Itu yang gonjo iras. Kemarin ku tak buatkan warangka baru yang ini ada ini gonjo iras. Brojol nggih ya. Nah, ini brojol gonjo iras. Kalau yang ini brojolnya biasa saja. Ricikannya sangat sederhana sekali untuk di dapur brojol. Nah, brojol itu biasanya berhubungan dengan sesuatu kelancaran atau apa istilahnya itu diyakini tuahnya itu untuk kelancaran, entah itu untuk kelancaran rezeki, karir, ataupun juga cita-cita, atau ada orang yang ingin memburu apa cita-cita mungkin kayak kepangkatan atau apa gitu. Nah, itu adalah wasilannya dari keris brojol. Tuahnya itu diyakini bisa untuk memudahkan dalam kelancaran apa yang menjadi cita-citanya, itu seperti itu. Nah, kalau di sini ini tak tunjukkan kepada Bolo Mojopahit ya. Ini ada pusaka dapur brojol, tapi ini yang versi normalnya. Tapi untuk di pamornya adalah pamor Junjung Derajat. Nah, ini pamornya pamor Junjung Derajat. Ini coba ningali ya. Nah, ini ricikannya sederhana banget. Ini cuma seperti ini saja. Kalau brojol itu apakah memang sedanten itu lurus ngeten atau wonten yang lo? Cuma lurus saja. Saya belum pernah tahu ada brojol lo itu, nggak tahu. Nggak ada. Ya, selama saya mengikuti Dunia Tosan Aji itu nggak pernah ketemu. Kalau ada yang bilang brojol itu keris lo, biasanya jadi ketawain orang. Oh, ngoten. Nah, ini kalau memegang pusaka ya, Bolo Mojopahit. Kalau memegang pusaka, sedangkan ada orang, sisi panetes atau ujungnya nggak boleh menghadap orang tersebut. Ngeten ini mboten pareng. Nggak boleh. Jadi kalau kita bertemu dengan orang atau berkumpul dengan seseorang siapa gitu, kalau kita sedang menanting pusaka, ujung panetesnya nggak boleh menghadap ke orang tersebut. Nah, berarti ini harus di atas kan ngeten. Boleh di atas atau jangan pokoknya jangan di apa ya, sisi ini nih gini kan. Boleh, tabu. Kalau di dalam Dunia Tosan Aji hal tersebut tabu. Oh, ternyata untuk di apa ya Tosan Aji pun ada unggah-ungguh wonten adape ngoten nggih. Ada dong. Bahkan membuka Tosan Aji pun juga kita nggak boleh asal sembarangan membukanya. Nah, sini tak tunjukkan ya cara membuka ini bagi pemula yang masih betul-betul nggak tahu ini seperti kayak Bunda Harini ini kan nggak tahu ya. Ya kan, nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kalau kita memegang sebuah pusaka, mengeluarkannya itu ini ditarik, jadi warangkanya ini yang ditarik. Bukan apa gagangi ini yang ditarik untuk mengeluarkan. Bukan. Jadi ini jempol ini, nah ditekan di sini, ditekan di warangkanya, nah lalu ditarik warangka. Jadi yang keluar itu warangkanya seperti ini. Itu namanya ngelolos pusaka. Nah, dilolos pusakanya itu diloloskan dari warangkanya. Itu seperti itu. Nah, itu fungsinya. Kalau mencabut ini namanya menghunus. Nah, kalau sing ini handle-nya yang ditarik. Ini bukan ya, pusaka yang ditarik. Nah, ini menghunus. Nah, ada yang bilang seperti itu bermakna siap dibuat adu kekuatan atau apa ya, perang atau adu yoni, itu seperti itu. Tapi kalau ngelolos seperti ini tujuannya adalah untuk hal menikmati keindahan pusakanya. Untuk dilihat-lihat ngoten nggih. Dilihat-lihat itu seperti itu. Begitu. Jadi dalam unggah-ungguh berpusaka itu juga memang sudah diatur. Jadi karena pusaka ini adalah mengandung filosofi ya. Mengandung filosofi dari ajaran-ajaran leluhur Jawa, leluhur pada zaman dahulu. Makanya kenapa kita juga harus ibaratnya itu menghormatinya. Sesuatu itu kalau ada apa ya, yaitu tadi harus melalui sebuah adab. Nah, itu seperti itu. Ya ternyata nggak sembarangan ya. Sembarangan. Tak pikir selama ini kalau buka apa ya pusaka ngoten guys, kita yang penting kita buka pas kita buka gitu aja, ternyata mboten ya. Nah, itu seperti itu.
Nah, ini yang tak tunjukkan kepada Bolo Mojopahit ya, dari versi keris dengan dapur brojol. Nah, dapur brojol di sini, ini kalau Anda lihat, ini dia ada ibaratnya nggak nyambung. Nah, kayak tambahan gonjol gitu ya. Nah, ini nggak menyambung, sedangkan ini dia menyambung. Nah, ini yang dinamakan gonjo iras, sedangkan yang ini dinamakan yang normal saja, yang normal. Jadi ini keris normal seperti ini, ada bilah dan juga ada gonjo. Nah, kalau yang ini dia bilah dengan gonjonya dia menyambung atau menyatu. Seperti itu. Coba lihat lebih dekatnya. Oh, ini sih. Nah, ini kelihatan jelas. Iki nggih. Nah, napa niki wau jenenge sing sampingnya? Ya ini brojol biasa, normal. Niki bagian bawah ini wau ayam ini gonjonya. Gonjo. Nek sing niki wau ini gonjonya gonjo iras. Nah, meskipun sama-sama brojol, terkadang itu apa ya, dibuat untuk maksud yang lain itu juga sudah berbeda. Berbedanya pada pamor. Oh, ngoten. Nah, kalau yang ini mungkin harapannya oleh si pemiliknya dahulu ingin apa ya, pesan kepada seorang empu, ingin dibabarkan sebuah pusaka yang mana pusaka tersebut bisa melancarkan untuk hal-hal kederajatan. Nah, ini. Oh, ngoten. Ini kalau bentuknya sama nggih kali niki wau. Nah, berbeda ini. Beda. Derajat yang ini, oh ya sama ini. Ini sama. Nah, versi ini versi jenjang derajat sampai sini, kalau yang ini sampai di atas, ini seperti ini. Brojol yang ini tuahnya untuk hal-hal kederajatan. Nah, kalau brojol yang ini, tadi ayah sebut pamor itu motifnya niki. Yang putih. Nah, kalau yang ini untuk hal kerezekian, untuk kelancaran rezeki. Sekedar. Ini pamornya pamor udan mas tiban. Lah niki ya. Dapurnya kan kathah nggih, banyak ya untuk dapurnya keris. Kalau kita biar tahu, oh begitu kita lihat pusaka, oh ini masuk dapurnya brojol. Nah, tahunya itu dari nopo nih? Untuk di pemula saya sarankan punya buku panduan, nah, buku dapur ataupun juga buku pamor di galeri saya. Di galeri ada jual, biar apa ya, biar tahu juga gitu. Karena nanti kalau seumpama apa ya istilahnya selalu bertanya-tanya itu nanti terkadang juga wah ini membosankan seperti itu. Alangkah baiknya juga punya buku panduan, buku dapur, buku pamor itu saya biasanya. Jadi kalau memang apa ya dapur brojol, ya ini memang bentuknya namung ngeten iki tok, nggak ada lekuk-lekuknya ngeten ya. Kalau nanti lo 13 diomong brojol lah diguyu-guyu karo senior. Lah namanya orang masih awam masih belajar kan juga belum tahu ya. Iya ya ada ya kan yang kayak gitu ku ya ono ya kan. Ya diguyu-guyu nek nang grup. Cuman kadang apa ya namanya orang pemula ya kita pemula. Kalau ngomong keris itu kan yang muncul di bayanganku kan itu lekuk gitu kan. Nah, itu namanya keris luk. Nah, jadi memang dari segi bentuk itu ada dua, ada yang lurus, ada yang luk. Luk itu dari kata keluk. Keluk. Kayak keluk. Itu ya, napa niki jenenge? Asep itu. Nah, itu namanya kan keluk. Nah, itu dari situ. Bukan luk itu bukan berarti apa? Berbelok-belok enggak. Oh, benar. Ada yang bilang luk itu dari kata keluk, yaitu keluknya beluk itu apa ya? Asap itu loh. Nah, itu seperti itu. Jalannya asap itu kan gini. Berbelok-belok gitu, seperti itu. Nah, kalau belajar pusaka itu setahap demi setahap saja. Jadi jangan banyak. Nah, untuk di saat ini mungkin cukup segini saja. Gitu. Berarti kalau brojol memang bentuknya lurus, terus juga apa ya ndak terlalu banyak apa ini namanya? Oh, ricikan. Ricikan itu nopo ya? Ricikan itu ya apa ya istilahnya itu yang membentuk sebuah keris itu akhirnya menjadi namanya ini itu loh diterjikan. Nah, kalau untuk yang pemula ngoten itu untuk kisaran maharnya ada patokan boten? Kalau di galeri Bumi Mojopahit ada minimal mahar 1,5 juta. Berarti kalau untuk kita yang pemula ngoten ndak harus beli pusaka yang maharnya sekian dulu boten enten nggih.
Enggak. Udah mak, udah habis nih, udah adan. Pun adan. Nggih, sampun ayah ngaten mawon riyen. Injin kita sambung lagi nggih. Siap. Oke, terima kasih Bolo Mojopahit. Sampai ketemu untuk di video yang selanjutnya. Salam Rahayu.